Selamat sore, Bapak Ibu dosen. Saya di sini Maulana Putra Ibowo, mewakili kelompok 5 untuk tugas wawancara tentang relasi manajer dan stakeholdernya. Selamat malam, Bapak. Malam juga, Mas. Di sini saya berbicara dengan Bapak siapa? Saya Baskoro, Mas. Bapak bekerja di perusahaan apa? Dan apa Bapak jabatan Bapak di perusahaan Anda? Saya bekerja di CV Cahaya Badi. Jabatan saya di sini manajer. Oh, ya. Saya di sini mau bertanya, Pak. Nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Berapa pertanyaan? Yang pertama, Bapak di perusahaan Bapak bergerak di bidang apa saja, kalau boleh tahu? Ini perusahaan CV Cahaya Badi ini bergerak di bidang general contractor and supplier. Oh, Jadi di sini CV kami ini CV Cahaya Badi bergerak di bidang, terutama di bidang perhubungan atau lalu lintas yang berhubungan dengan jalan. Ya, lalu lintas. Yang kedua, menurut Bapak sendiri itu seberapa penting peran manajer di perusahaan Bapak? Penting, Mas. Kalau manajer itu kan untuk ngatur, istilahnya kalau dalam bahasa kita itu pasukan kita. Ya. Pasukan untuk pekerjaan di lapangan, benar. pasukan untuk pekerjaan yang di kantor. Iya. Ya, mengatur segala sesuatunya supaya pekerjaan perusahaan atau kewajiban perusahaan ke stakeholder kami itu atau konsumen-konsumen kami itu semua berjalan dengan lancar. Sehingga tepat waktu, tidak terlambat, seperti itu. Istilahnya apa ya? Wakil pemimpin lah gitu. Bisa jadi. Istilahnya manajer di sini, saya di sini itu sebagai orangnya bos yang untuk pekerjaan ini semuanya rata-rata diwasrahkan ke saya. Tangan kanan gitu ya. Ya. Yang ketiga, di perusahaan Bapak yang dominan itu stakeholdernya ke arah mana atau seperti apalah gitu. Kalau di perusahaan kami itu kan bergerak di kebanyakan di instansi pemerintah, terutama di dinas perhubungan, itu yang instansi pemerintah karena sesuai dengan bidang pekerjaan kita ya. Sama di swasta tapi tidak begitu banyak kalau di swasta. Swasta paling ya di perumahan-perumahan yang kayak Citraland, terus mungkin di BUMN kayak Jasa Marga, tapi terutama yang di dinas perhubungan. Oh ya. Untuk stakeholder kita biasanya. Ya. Yang keempat, bagaimana cara manajer itu menjalin relasi agar stakeholdernya itu tetap milik perusahaan Bapak? Istilahnya sebagai apa ya? Pelanggan lah gitu. Di sini ya kita memberikan apa ya istilahnya, mereka kan customer kita, jadi kita harus memberikan apa yang terbaik sesuai dengan apa yang mereka inginkan terutama. Jadi kita tidak boleh sampai, karena ini pekerjaan semi konstruksi kalau di perusahaan kita ini. Kayak contoh ya, saya kasih contoh satu. Kayak ada pengadaan pekerjaan traffic light, sampai mungkin ngerti yang di jalan-jalan itu. Nah itu kan kebanyakan kita juga sering mengerjakan itu ya, di jalan-jalan. Merah kuning hijau itu ya. Nah itu kan mulai mengenai speknya, kualitas barang, sampai fungsinya, sampai after salesnya, kita harus bisa memberikan sesuai standar yang bagus, sehingga untuk menjaga stakeholder tadi itu supaya tetap baik sama kita. Oh ya, paham. Terus menurut Bapak, apakah stakeholder itu turut berperan dalam membuat keputusan di perusahaan? Ya berperan, karena mereka yang ngasih pekerjaan ke kita ya, untuk customer kita itu atau stakeholder itu biasanya kan pekerjaan kalau mereka tidak tahu, kita biasanya ngasih saran, masukan. Seperti contoh kembali lagi ya kayak traffic tadi. Kira-kira sekarang itu yang bagus itu lampunya itu dibikin LED atau bagaimana, terus kontrolnya, istilahnya kalau ada apa-apa dan sebagainya itu bagaimana caranya. Kalau mereka nggak ngerti, kita ngasih masukan. Dari situ mereka buat spek,
nanti itu yang istilahnya dikasihkan ke kita supaya pekerjaan itu bagus Iya. dan kita melaksanakan di lapangan sesuai apa yang mereka mau. Oh ya ya, ya paham paham. Tapi biasanya kayak gitu itu sudah ada juknisnya mereka dari pusat. Terus yang terakhir, sejauh mana pengaruh stakeholder dalam perusahaan serta bagaimana cara perusahaan Bapak menarik perhatian pada stakeholder baru? Gimana? Ulang. Sejauh mana pengaruh stakeholder dalam perusahaan serta bagaimana cara perusahaan Bapak menarik perhatian pada stakeholder baru? Istilahnya kalau menarik perhatian kayak banyak promosi atau gimana gitu. Oh enggak, kalau untuk pekerjaan di bidang kita melakukan promosi itu tidak otomatis. Biasanya mereka itu geduk tular istilahnya orang Jawa. Iya. Kita dengan menjaga stakeholder tadi ya supaya perannya cara sampean tadi pertanyaannya itu gimana supaya terus ke kita dan sebagainya. Salah satu kita itu memberikan hasil pekerjaan atau pelayanan kita ke teman-teman dinas atau teman-teman istilahnya rekan kerja kita ya, itu yang bagus kualitasnya dan pekerjaan kita itu sesuai, bahkan kita bisa memberikan masukan, mereka juga saling memberi masukan sehingga sama-sama jalan semua dan sesuai. Ya. Jadi mereka juga berperan dan kita juga harus ngasih istilahnya kepuasan tersendiri. Salah satu contoh ya dengan hasil pekerjaan kita. Dari situ mereka biasanya Mas ya, kayak contoh ini ada yang sedang berjalan sekarang di perumahan apa itu saya lupa itu. Nah itu mereka dapat referensi perusahaan kita itu dari instansi sana, dari Dinas Perhubungan Kota Surabaya. Mereka tanya, Pak, untuk kayak gini biasanya ke siapa? Karena mereka juga hubungannya luas. Mulut ke mulut lah. Nah dari mulut mereka menghubungilah kita. Nah itu pekerjaan-pekerjaan yang swasta istilahnya. Jadi di luar stakeholder pemerintah yang atau dinas perhubungan tadi. Ya paham. Ya cukuplah untuk pertanyaannya, segitu aja. Oh ya. Terima kasih Bapak Baskoro. Sama-sama Mas. Sampai jumpa kembali. Terima kasih Pak. Sama-sama. Terima kasih Bapak Ibu dosen yang sudah memperhatikan wawancara kami. Terima kasih.